Bab 1. Selalu dicampakan. Nyai, risolnya udah matang belum? Tanya Budini yang baru masuk dapur. Wanita tersebut adalah mertua Anyelir, dan saat ini, sedang ada acara pertunangan di rumah mertuanya tersebut. Raisa, anak terakhir Budini, hari ini dilamar oleh kekasihnya. Tinggal satu gorengan lagi, sahut Anya yang berada di depan kompor, sibuk menggoreng risoles. Cepetan ya, pihak laki-laki sudah dekat katanya. Oh iya, keik pisangnya sudah dipotong. Belum, Bu, aku masih repot. Kalau ditinggal motong kue, takut risolesnya gosong. Mending ibu aja yang potong. Budini seketika membulatkan mata. Kamu ini, disuruh malah ganti nyuruh. Buruan potong. Titahnya ketus. Ya udah, nanti Anya potong setelah selesai goreng risoles. Di saat bersamaan, Ririn, anak sulung Bidini masuk ke dapur. Mbak Rin, tolong potongin keik pisangnya. Enak aja nyuruh-nyuruh, aku sibuk, mau dandanin Arka. Emang situ, gak punya anak, gak repot ngurusin anak, Ririn tersenyum simpul. Anya mengelus dada. Selalu seperti ini, apapun topik pembicaraannya, statusnya sebagai wanita mandul selalu dibawa-bawa. Mau sakit hati, udah capek, udah kebal, karena sudah setahun ini, dia selalu direndahkan hanya karena mandul. Memang salah dia di mana? Bukankah anak itu adalah amanah dari Allah? Jika memang Allah tidak mengizinkan dia memiliki anak, dia bisa apa? 1 tahun yang lalu, dunianya bagai runtuh saat Robi, suaminya memberikan hasil tes kesuburan mereka. Dia mengalami unovulasi kronis, di mana tidak terjadi ovulasi sama sekali saat menstruasi. Ia sudah merubah gaya hidup untuk mengobati, juga mengkonsumsi obat yang diberi dokter, namun sampai sekarang tak kunjung ada hasil. Beruntung, Robi tidak mempermasalahkan itu, laki-laki tersebut bahkan selalu menolak saat ibunya memintanya menikah lagi, padahal jika Robi memang ingin menikah lagi, dia siap mundur. Bu, tamunya sudah datang, ujar Robi yang menyusul ke dapur. Sejak tadi, laki-laki itu bersama beberapa saudara dan tetangga, ada di ruang tamu. Budini dan Ririn tergopoh-gopoh meninggalkan dapur. Robi sempat melihat Anya sebelum kemudian mengikuti langkah ibu dan kakaknya. Ada perasaan kecewa di hati Anya. Kenapa Robi tidak memanggilnya untuk ikut keluar juga? Bagaimanapun, dia juga anggota keluarga ini kan. Ah, dia lupa, dia kan cuma dianggap pembantu di sini. Mbak Anya gak ikut ke depan? Tanya Bisiti, Art di rumah Budini. Biar risolnya saya yang goreng, Mbak. Cuma tinggal satu gorengan saja kan. Sayangnya, Anya sudah tak berminat untuk keluar. Dia masih kecewa pada suaminya yang tak memintanya ikut keluar. Gak usah Bi, saya di sini aja. Lagian Bibi kan masih bikin soto. Udah selesai sotonya. Perintilan lainnya juga sudah siap. Ya udah, Bibi potong keik pisang saja. Bisiti mengangguk, lalu melakukan apa yang diperintah Anya. Bulek Fatma ke dapur, bukan untuk membantu, tapi hanya mengambil kue untuk dibawa ke depan, juga memerintah agar makanan segera disusun di tempat prasmanan. Sampai acara selesai, Anya sama sekali tidak menampakkan batang hidungnya pada keluarga calon suami Raisa, dia hanya sibuk di dapur meski sebelum kesini tadi, sudah dandan. Saya pulang dulu ya, Bi, pamit Anya. Maaf, gak bisa bantu nyuci piring. Dia sudah lelah karena sejak pagi terus-menerus melakukan pekerjaan dapur. Disuruh ini itu sampai tak sempat istirahat. Iya, gak apa-apa, Mbak. Mbak Anya sudah ngebantu sekali hari ini. Makasih banyak. Anya hanya menjawab dengan anggukan. Setelah mencuci tangan, dia berjalan menuju pintu belakang.
Rumahnya bersebelahan dengan rumah mertuanya, jadi dia tak perlu menunggu Robi jika mau pulang. Mau kemana kamu, Nyai? Panggilan dari Ririn, membuat Anya kembali membalikkan badan. Mau pulang, Mbak? Ini, si Arka Pop, buruan kamu bersihin. Dia mendorong bahu Arka ke arah Anya. Balita 4 tahun itu menurut saja, dia memang sangat dekat dengan Anya, sering dititipkan oleh Ririn untuk diasuh Anya. Anya menghela nafas panjang. Mbak, Arka itu anak kamu, ya kamu dong yang bersihin. Sebenarnya Anya tak masalah harus nyebokin Arka, tapi hari ini, dia kesal sekali pada mertua dan kakak iparnya yang menganggap dia seperti pembantu. Haduh Nyai, dia minta sama kamu. Tentu saja, itu hanya alasan Ririn, sesungguhnya dia malas mau membersihkan kotoran anaknya. Melihat Arka yang tampak tak nyaman, beberapa kali menggaruk pantat, Anya jadi tak tega untuk mengabaikannya. Pantatnya pasti terasa gatal saat ini. Ya udah, ayo Arka, kita ke toilet. Dia menuntun Arka menuju toilet yang ada di dekat dapur. Dia bisa saja egois dengan tidak mau melakukan ini, tapi rasa sayangnya pada Arka, mengalahkan ego dalam dirinya. Perasaan ingin punya anaklah yang membuat dia amat sangat menyayangi balita tersebut. Maacih, Tante, ucap Arka sambil tersenyum setelah dia dicebokin dan ganti celana. Anya tersenyum sambil mengusap kepala Arka. Senyum dan ucapan terima kasih tulus dari Arka, membuat dongkol di hatinya seketika lenyap. Arka kan udah diajari sama Tante, kalau mau pup, bilang, gak boleh pup di celana. Alka udah bilang, tapi Mama gak mau antal ke toilet, Alka malah dibentak. Anya mengucap istighfar dalam hati sambil mengelus dada. Bagaimana bisa seorang ibu malah membentak anaknya yang sedang kebelet pup, bukan mengantar ke toilet? Lebih mementingkan foto-foto bersama keluarga daripada mengantar anaknya ke toilet yang jelas-jelas lebih urgen. Ya udah, kita keluar yuk. Anya menggandeng tangan balita tampan tersebut keluar dari kamar mandi lalu kembali ke dapur. Cantik kan, Rob, saudara sepupunya Aiman. Cocok banget loh sama kamu. Anya yang baru keluar dari kamar mandi, terkejut mendengar ucapan ibu mertuanya. Aiman adalah calon suami Raisa. Dia kayaknya juga naksir sama kamu, lanjut Bu Dini. Mama, udah, suara Arka membuat 3 orang yang ada di meja makan langsung menoleh. Robi kaget melihat ada Anyelir di sana. Mungkinkah istrinya itu mendengar ucapan ibunya? Sera itu cantik, cocok jadi istri kedua kamu. Ririn malah sengaja memperjelas pembahasan mereka saat tahu ada Anyelir. Dia tersenyum miring, puas melihat ekspresi geram di wajah adik iparnya tersebut. Permisi, saya pulang dulu. Anya buru-buru pamit dan berjalan menuju pintu belakang. Mbak, kamu kenapa ngomong kayak gitu pas ada Anya? Robi terlihat marah pada kakaknya tersebut. Loh, salah kakak di mana? Kamu berhak loh nikah lagi. Istri kamu itu mandul, Rob. Sudah jelas di surat hasil pemeriksaan kesuburan jika Anya itu infertil, tidak subur alias mandul. Robi berdecak kesal, beranjak dari duduknya lalu pulang, menyusul Anya. Heran deh ibu sama adik kamu itu. Bidini menatap pintu yang baru saja dilewati Robi dengan perasaan jengkel. Cinta banget sama si Anya. Sudah tahu istrinya mandul, tapi gak mau nikah lagi apalagi nyerain. Kayaknya dia dipelet sama Anya, kalau enggak, gak mungkin dia seperti ini. Robi menghela nafas berat melihat Anya meringkuk di atas ranjang. Bahunya tampak berguncang, jadi meski tanpa melihat wajahnya, dia tahu jika istrinya tersebut sedang menangis. Ia berjalan ke arah Anya, duduk di sisi ranjang, mengalus kepala sang istri. Gak usah dengerin ucapan Mbak Ririn.
Gimana mau gak didengerin, Mas, ngomongnya di depan aku, sahut Anya di sela-sela isakannya. Dia itu kayak sengaja. Ya maksud Mas, jangan dimasukin hati. Mas gak akan nikah lagi kok. Mas bakalan setia sama kamu. Anya sudah sangat sering mendengar kalimat seperti itu dari mulut suaminya, tapi tetap saja, kalimat tersebut tidak bisa membuat hatinya tenang. Ia takut suaminya itu tidak akan bisa terus bertahan dengan kesetiaan jika ibu dan kedua saudara perempuannya terus mendorongnya untuk menikah lagi. Ya Allah, sebenarnya dosa besar apa yang telah ia lakukan hingga diberi ketetapan seperti ini, tanya Anya dalam hati. Sayang, gimana kalau kita adopsi anak? Ujar Robi. Adopsi. Anya ingin memastikan suaminya tak salah ucap. Iya, benar, adopsi. Kita bisa mengadopsi bayi dari panti asuhan. Ucapan Robi membawa angin segar untuk Anya, dia menyeka air mata lalu bangun. Kamu yakin, Mas, mau mengadopsi anak? Robi mengangguk sambil tersenyum. Salah satu orang di kantor, ada yang sudah menikah 8 tahun tapi belum diberi keturunan, mereka lalu mengadopsi anak dari panti asuhan. Prosedurnya emang sedikit lebih ribet ketimbang langsung ngambil anak dari seseorang untuk diasuh, tapi status hukumnya jelas kalau dari panti. Anya mengangguk cepat. Aku setuju, Mas. Setidaknya meski mandul, dia bisa merasakan menjadi seorang ibu dengan mengadopsi anak. Tahun ini, pernikahannya dengan Robi sudah menginjak tahun keempat, sepertinya memang sudah saatnya mereka mengadopsi anak. Ya udah, tidur yuk, Mas capek banget. Robi memijat pundaknya yang terasa pegal karena seharian ini banyak sekali yang harus dia urus. Ayahnya sudah meninggal, menjadikan dia yang merupakan anak laki-laki satu-satunya, menggantikan peran Alam. Ayahnya, mau aku pijatin? Gak usah. Mas tahu kamu capek juga seharian ini. Ngomongin capek seharian, Anya jadi keingat kejadian saat dia diabaikan tadi, tidak diajak untuk keluar menyambut tamu. Seketika, senyum di wajahnya musnah, berganti dengan ekspresi kesal. Maaf ya, tadi kamu gak Mas ajak keluar. Kata ibu pekerjaan di dapur belum selesai, jadi kamu gak bisa pergi begitu aja, takut malah hidangan buat tamu gak siap. Tenang aja, nanti pas nikahan Raisa, di gedung kok, semua sudah terima beres, WO yang menangani, jadi gak akan merepotkan kamu kayak tadi. Halah alasan kamu aja, Mas. Bilang aja biar kamu bisa bebas PDKT dengan yang namanya Sera itu. Apaan sih, Nyai, jangan mulai deh. Kalau emang Mas mau nikah lagi, udah sejak setahun yang lalu, saat keluar hasil tes yang menyatakan kamu tidak subur, Mas langsung nyari calon istri. Buktinya apa? Mas tetap setia sama kamu. Mas itu cinta banget sama kamu, Nyai. Wanita mana yang gak baper mendengar ucapan cinta dari suaminya, begitupun dengan Anya. Dia lulu setiap kali Robi menyatakan cinta. Ia langsung memeluk suaminya tersebut dan mengecup pipinya, lupa akan rasa marahnya. Pagi hari, Bu Dini yang baru kembali dari pasar, mengerutkan kening saat melihat putranya tengah bersiul sambil mengelap mobil. Bukan karena mengelap mobil apalagi bersiul yang membuat dia merasa aneh, melainkan melihat putranya tersebut sudah rapi pagi-pagi begini di saat hari libur kerja. Tumben pagi-pagi sudah rapi, Bu Dini tak bisa menahan diri untuk bertanya. Dia melipir dulu ke rumah Robi sebelum pulang untuk meletakkan barang belanjaan. Mau jalan-jalan ya, ibu ikut dong. Robi menggaruk kepala yang sejatinya tidak gatal. Kamu ini kenapa sih, Rob, gak boleh ibu ikut. Wanita paruh baya tersebut merengut. Pasti gak dibolehin sama Anya ya. Dia bicara lumayan kencang agar Anya yang ada di dalam rumah bisa mendengar. Apaan sih, Bu, gak seperti itu,
sanggah Robi. Lalu, Robi ragu untuk mengatakan, takut ibunya tidak setuju. Mas, sarapan dulu. Di saat bersamaan, Anya keluar dari rumah. Mood yang tadinya bagus, mendadak buruk melihat ibu mertua ada di halaman bersama suaminya. Beban banget memang, punya rumah bersebelahan dengan mertua. Tapi mau bagaimana lagi, Robi sudah terlanjur membangun rumah di tanah warisan ayahnya tersebut bahkan sebelum mereka menikah. Bu Dini memperhatikan Anyelir yang juga sudah berpakaian rapi. Ibu gak ditawari sarapan. Ucapnya dengan nada menyindir. Ayo, Bu, masuk, kita sarapan bareng. Sebenarnya dengan agak berat juga Anya mengatakan itu. Dia masuk terlebih dulu untuk menyiapkan satu piring lagi karena mertuanya ikut sarapan. Tak lama kemudian, Robi dan Bu Dini menyusul ke meja makan. Kalian mau kemana sih? Pagi-pagi sudah rapi. Bu Dini kembali bertanya. Anya yang sedang mengambilkan makanan untuk Robi, menatap suaminya itu. Malah sama-sama diam. Bu Dini jadi curiga karena tak ada satupun dari keduanya yang mau menjawab pertanyaan gampang tersebut. Kami mau ke panti asuhan, Bu, sahut Robi. Ya elah, sok kaya banget mau nyumbang panti asuhan. Bu Dini memutar kedua bola matanya malas. Baru juga beberapa bulan kamu naik jabatan jadi manajer, Rob, udah mau sok-sok jadi donatur. Noh, Raisa butuh dana banyak buat nikah, mending kamu nyumbang dia aja. Anya menghela nafas panjang, kemudian duduk setelah meletakkan piring berisi makanan ke depan Robi. Kami mau mengadopsi anak, Bu. Ucapan Robi membuat mata Bu Dini langsung terbeliak lebar dan mulutnya menganga.